Halo semuanya, apa kabarkah kalian saat ini? Ya, saya harap kalian semua dalam keadaan yang senantiasa baik-baik saja. Kalau sebelumnya saya sudah membahas mengenai manga Mokushiroku Neon Kishi chapter ke-10, kali ini giliran chapter yang ke-11-nya. Di akhir cerita dari manga Mokushiroku Neon Kishi chapter lalu, Percival memang telah mengatakan kepada Nazianz kalau pasti akan membuat Ordo kembali seperti sedia kala. Tapi apa yang dikatakan oleh Percival tersebut murni hanya berasal dari perasaan dan mulutnya saja tanpa adanya sebuah ide. Karena di chapter ini saja dia masih tidak tahu bagaimana caranya untuk mengembalikan Ordo menjadi manusia kembali. Di saat itulah Shin menunjukkan kecerdasannya dengan cara memberikan solusi. Dan solusi yang diberikan Shin untuk dapat mengembalikan Ordo kembali seperti semula bisa dibilang sangat sederhana sekali. Yaitu mereka tinggal menghancurkan apapun yang mengakibatkan Ordo berubah menjadi monster seperti sekarang ini. Dan yang dipercaya serta dipilih Shin untuk menjadi eksekutor dalam rencananya tersebut adalah Doni. Setelah mendapat perintah dari Shin, Doni pun tanpa membuang waktu memang langsung beraksi. Dengan cara menembakkan panahnya ke arah makhluk hitam seperti iblis yang diduga menjadi biang keladi berubahnya Ordo menjadi monster. Tapi sialnya semua anak panah yang ditembakkan oleh Doni sama sekali tidak ada yang bisa mengenai makhluk hitam itu. Yang hal tersebut sangat tidak sesuai dengan gaya keren yang diperlihatkannya di awal. Memang benar anak panah yang ditembakkan oleh Doni tidak ada yang mengenai target. Akan tetapi mengejutkannya setelah anak panah milik Doni habis dan makhluk hitam itu memberi perintah kepada Ordo untuk melakukan penyerangan, secara tiba-tiba ada anak panah yang meluncur dengan cepat. Dan anak panah tersebut tepat mengenai kening dari makhluk hitam ini, yang membuat seketika itu juga langsung tewas. Melihat kejadian itu tentu saja membuat hampir semua orang terkejut. Soalnya mereka semua tidak ada yang tahu siapa yang menembakkan anak panah tersebut. Dan kalau yang lainnya tengah bingung mencari keberadaan orang yang menembakkan anak panah itu, berbeda halnya dengan Shin. Sebab rubah berwarna pink ini malah dengan santainya mengatakan siapa yang peduli. Karena menurutnya yang terpenting saat ini adalah pergerakan Ordo yang telah berhasil dihentikan. Sejujurnya saya masih penasaran dengan siapa sosok yang menembakkan anak panah tersebut. Dan kemungkinan Shin mengetahuinya. Makanya dia bisa dengan santai serta tidak peduli. Padahal kalau orang yang menembakkan anak panah tersebut berniat jahat, bisa saja tembakan selanjutnya dapat mengarah pada Percival dan teman-temannya. Jadi bisa disimpulkan ketidakpedulian Shin ini menandakan kalau dia sangat yakin bahwa orang tersebut tidak akan memanah dirinya, Percival ataupun kelompoknya. Di manga Mokushiroku Neon Kishi chapter ke-11 ini, setelah pergerakan Ordo berhasil dihentikan, kita memang bisa melihat ekspresi kebahagiaan dari Nazianz serta Percival. Namun kebahagiaan mereka itu tidak bertahan lama. Pasalnya secara tiba-tiba muncul seorang kesatria suci yang tengah melayang di atas mereka. Dan salah satu tujuan kesatria suci ini datang ke tempat itu adalah untuk mengekspresikan kekecewaannya lantaran mainannya telah dirusak. Dan mainan yang dia maksud tidak lain adalah makhluk hitam layaknya iblis itu. Setelah mengungkapkan rasa kekecewaannya lantaran mainannya telah dirusak, sang kesatria suci ini juga mengatakan sesuatu yang sangat menarik. Di mana ucapannya mengisyaratkan jika sebenarnya dialah yang telah merubah Ordo menjadi monster. Sedangkan makhluk hitam yang seperti iblis itu hanya dia jadikan sebagai perantara saja. Oleh sebab itulah kenapa kesatria suci tersebut menjemput makhluk hitam itu sebagai mainan. Sebagai orang yang tergolong cerdas, pastinya Nazianz bisa langsung menebak apa maksud dari perkataan kesatria suci tersebut. Dan pada kesempatan itu tidak lupa pula Nazianz juga menanyakan perihal siapa dia sebenarnya. Dan menariknya pada manga Mokushiroku Neon Kishi chapter ke-11 ini, kesatria suci tersebut dengan senang hati mau memperkenalkan dirinya sendiri. Yang ternyata orang itu bernama Talisker, sang kesatria kuning, seorang kesatria suci yang melayani penguasa kerajaan abadi. Tentu saja mendengar perkenalan yang dilakukan oleh Talisker membuat Percival terkejut. Sebab Talisker memang sama seperti ayahnya yang merupakan seorang kesatria suci dari kerajaan abadi. Namun jika Percival terkejut, berbeda halnya dengan Nazianz. Sebab dia lebih fokus ingin menyelamatkan Ordo terlebih dulu. Makanya walau tidak saling mengenal, Nazianz dengan berani meminta tolong kepada Talisker untuk mengembalikan Ordo menjadi seperti sedia kala. Tapi Talisker tentunya tidak akan mau begitu saja menuruti permintaan Nazianz.
karena dia lebih memilih memberi tantangan kepada Nasyens. Tantangan jika Nasyens bisa mendaratkan walau hanya satu pukulan kepadanya, maka Ordo akan dia kembalikan seperti sedia kala. Mendengar apa yang dikatakan oleh Talisker pastinya membuat Nasyens menjadi bersemangat. Dan meskipun sudah diperingatkan oleh Shin, dia tetap tidak peduli dan memutuskan untuk melakukan pertarungan. Karena menurut Nasyens mungkin hanya inilah satu-satunya cara supaya Ordo bisa kembali menjadi manusia lagi. Dan menariknya, menurut Talisker ternyata Nasyens merupakan orang yang mempunyai dua jenis tipe sihir. Lalu karena dia mampu menggabungkan kedua tipe sihir tersebut menjadi satu, maka bisa dikatakan juga kalau Nasyens merupakan anak muda yang cukup berbakat. Tapi mengejutkannya saat Nasyens setelah siap bertarung, Percival dengan semangatnya menawarkan diri untuk membantu. Oleh sebab itulah, karena ingin membantu dalam pertarungan, sang tokoh utama kita ini berencana mengeluarkan sihirnya. Namun sayangnya dia sama sekali tidak bisa mengeluarkan kekuatan sihirnya itu. Walaupun Percival telah berusaha semaksimal mungkin. Alasannya sangat jelas, karena dia memang baru sekali saja menggunakan kekuatan sihirnya dan itu pun tanpa disengaja. Jadi dengan kata lain, untuk saat ini Percival belum sepenuhnya menguasai teknik sihirnya yang membuat dirinya tidak akan bisa dengan leluasa untuk menggunakannya. Melihat hal itu, Nasyens yang sudah tidak sabar lagi untuk mengembalikan Ordo menjadi seperti sedia kala tanpa menunggu lagi langsung menerjang untuk menyerang Talisker. Namun keputusannya ini sangatlah ceroboh, sebab karena tindakannya itu dia hampir saja kehilangan nyawanya akibat terkena sihir badai es milik Talisker. Dan untungnya sebelum terkena serangan badai, Nasyens terlebih dulu telah diselamatkan oleh Percival. Dengan begitu, selama kekacauan yang terjadi di Ngarai Gema akibat kecerobohannya, Nasyens sudah 3 kali hampir kehilangan nyawa. Dan sebanyak 3 kali pula dia diselamatkan. Pada manga Mokushiroku Neon Kishi chapter ke-11 ini, setelah melihat serangannya tidak berhasil mengenai Nasyens, tentunya membuat Talisker menjadi kesal. Makanya ketika melihat kedua anak kecil itu sedikit lengah, sang kesatria kuning tersebut langsung memerintahkan Ordo untuk melancarkan serangan. Akibatnya Nasyens sama sekali tidak bisa menghindar, dan dia seketika langsung terpental. Pastinya apa yang dilakukan Talisker tidak akan berhenti di situ saja, dan hal itu terbukti benar, karena dia sekali lagi menyuruh Ordo untuk melancarkan serangannya kembali kepada Nasyens. Namun bukan Percival namanya jika dia hanya diam di saat Nasyens akan mendapat serangan. Dan yang mengejutkan adalah cara yang digunakan Percival untuk menahan pukulan Ordo, di mana dia menahannya dengan kepalanya sendiri. Memang benar akibat terkena pukulan dari Ordo membuat kepala Nasyens berdarah. Tapi berkat kejadian itu pula kesadaran Ordo yang awalnya telah menghilang sekarang kembali lagi. Oleh sebab itulah meski dalam bentuk monster dia tidak lagi membabi buta melakukan serangan. Yang ada Ordo setelah itu diam tak bergerak sama sekali. Talisker tentunya sangat kesal saat mengetahui jika kesadaran Ordo berhasil dikembalikan. Makanya untuk melampiaskan kekesalannya tersebut dia berencana membunuh Ordo sekaligus Nasyens. Tapi sebelum Talisker melancarkan serangannya ada satu kejadian yang membuat saya bingung. Yakni tentang ucapan Shin yang mengatakan itu sudah berakhir ya. Jadi begitu. Apakah kalian tahu mengenai arti dari ucapan Shin ini? Jika iya, saya berharap kalian bisa menuliskan maksud Shin tersebut pada kolom komentar, supaya kebingungan saya bisa segera terobati. Yang mengetahui kalau kesadaran Ordo telah mulai kembali ternyata bukan hanya Talisker saja, melainkan Percival juga menyadarinya. Oleh sebab itulah saat sang kesatria kuning ini melancarkan serangan sihirnya ke arah Ordo, Percival dengan sigap langsung menghalangi sihir badai es tersebut dengan menggunakan tangan kosong serta tanpa memakai kekuatan sihir sama sekali. Memang benar pada akhirnya dia berhasil menghalau dan menghancurkan semua serangan sihir milik Talisker. Tapi akibat yang harus diterima Percival karena melakukan hal nekat tersebut jugalah tidak main-main. Buktinya terlihat jelas dari luka-luka yang Percival derita, di mana lukanya sangat parah yang membuatnya sampai hampir kehilangan kesadaran. Tentunya semua orang yang ada di sana sangat terkejut saat melihat apa yang dilakukan oleh Percival serta keadaannya saat ini. Namun menariknya saat ditanya kenapa dia melakukan itu, Percival hanya menjawab sesuai dengan pesan mendiang kakeknya dulu, yaitu dia disuruh menghancurkan yang jahat
selamatkan yang lemah, dan menjadi seorang yang mempertaruhkan nyawanya untuk hal yang penting. Itu artinya Nasian serta Ordo oleh Percival sudah dianggap sangat penting. Makanya dia rela mengorbankan nyawa demi agar bisa menyelamatkan kedua orang itu. Walaupun sebelumnya dia pernah dijadikan sebagai kelinci percobaan oleh orang yang saat ini telah dia tolong. Apa yang diucapkan oleh Percival di chapter kali ini memang sangat menyentuh hati. Apalagi ketika dirinya mengatakan kepada Nasians untuk percaya kepadanya jika mereka pasti akan berhasil mengembalikan Ordo seperti sedia kala. Dan melihat kejadian tersebut pastinya membuat Talisker menjadi semakin kesal. Makanya dia berencana untuk menghabisi semua orang termasuk Percival dengan kekuatan sihirnya. Akan tetapi sebelum Talisker sempat melancarkan serangan sihir, tiba-tiba ada kejadian yang sangat amat mengejutkan. Karena tubuh Percival yang awalnya terbaring lemah lantaran terluka parah dalam dekapan Doni tiba-tiba mengeluarkan cahaya yang amat terang. Dan menariknya lagi, saat terselimuti oleh cahaya tersebut, tubuh Percival juga sampai dibuat melayang. Apakah yang sebenarnya terjadi pada Percival? Kalau menurut saya, besar kemungkinannya setelah mendapat luka parah dan hampir kehilangan nyawanya, hal itu malah berhasil membangkitkan sepenuhnya kekuatan sihir Percival yang pada awalnya masih tersembunyi. Namun itu hanya pendapat pribadi, jadi belum tentu benar. Sebab untuk sekarang kita memang masih belum bisa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada Percival. Sebab setelah tubuhnya bercahaya dan melayang, manga Mokushi-Roku Neon Kishi chapter ke-11 memang berakhir. Kira-kira akan seperti apakah kelanjutan jalan cerita dari manga Mokushi-Roku Neon Kishi chapter selanjutnya? Penasaran bukan? Jika penasaran, kalian tunggu saja kelanjutan jalan ceritanya pada chapter-chapter selanjutnya. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan mengenai manga Mokushi-Roku Neon Kishi chapter ke-11-nya. Dan kalau menurut kalian, kejadian manakah yang paling menarik? Apakah kalian mempunyai pendapat? Jika punya, jangan pernah sungkan atau ragu untuk menuliskannya pada kolom komentar. Karena komentar itu sangat berarti bagi saya atau teman-teman lain yang membacanya. Sebab komentar kalian itu bisa dijadikan bahan referensi untuk saling bertukar pendapat antara kita semua.